Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Sekolah Dasar kelas 3. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memeliharakan kami bersama keluarga kami, teman-teman dan guru kami. Tuhan Yesus, kami akan belajar, kiranya Engkau memberkati kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, materi kita adalah Allah Maha Kuasa dengan pokok pembahasan bersyukur atas musim panas dan musim hujan. Itu materinya dengan tujuan belajar yang pertama, mengakui kemahakuasaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mensyukuri musim-musim yang diciptakan Tuhan. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan iklim dan cuaca serta manfaatnya bagi makhluk ciptaan lainnya. Yang keempat, bersyukur atas iklim dan musim. Itu saja anak-anak, sangat mudah ya. Oke, kita siap belajar. Allah Maha Kuasa. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 menjelaskan kemahakuasaan Tuhan. Apa arti maha kuasa? Maha kuasa artinya Allah sanggup atau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, berbagai kemahakuasaan Tuhan dalam penciptaan kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Ya, bagaimana Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya hanya dengan berfirman atau berkata-kata. Ya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi itu berarti hebat sekali ya. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu memang hebat. Dia menciptakan juga hanya dengan berbicara atau berkata-kata ya. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Dia sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Nah, kitab Kejadian pasal 1 menjelaskan urutan-urutan penciptaan. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Terang itu ada terang, ada gelap ya. Kemudian ada waktu. Waktu itu berbicara tentang siang, malam, pagi, petang. Itu menunjukkan waktu. Kemudian juga bumi, di mana sebelumnya belum ada apa-apa. Lalu Tuhan menciptakan bumi. Nah, terus beserta dengan barang tambang yang ada di dalamnya ya, seperti tembaga, nikel, dan lain-lain. Nah, itu semua Tuhan yang menciptakannya. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Nah, bumi dikelilingi juga dengan atmosfer. Lalu ada ruang angkasa, kita melihat ya. Nah, itu diciptakan Tuhan pada hari kedua. Langit itu adalah batas bumi dengan air, batas daratan dengan air ya. Ada langit. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan. Nah, daratan itu ada daratan yang tanah kering gitu ya. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Kemudian Tuhan juga menciptakan lautan yang berair, ada juga sungai, samudra yang sangat besar, sangat dalam, dan lain-lain. Ada teluk dan sebagainya ya. Nah, setelah daratan itu ada,
barulah Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini menghasilkan oksigen. Ya. Berarti udara baru ada pada hari yang ketiga. Ya, ada pergerakan udara karena sudah ada tumbuhan. Tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang membuat adanya udara. Nah, hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Matahari menguasai siang, dan bulan dan bintang menguasai malam hari. Hari kelima, Tuhan menciptakan hewan di udara, seperti belalang, kupu-kupu, dan lain-lain ya. Kemudian pada hari kelima juga Tuhan menciptakan hewan di dalam air. Ada ikan, udang, lumba-lumba, dan lain-lain. Nah, hari keenam Tuhan menciptakan binatang di darat. Binatang darat itu ada kuda, ada gajah, kambing, dan lain-lain. Itu hewan yang berkaki 4. Ada juga hewan yang disebut hewan ternak seperti ayam, bebek, itu hewan ternak. Nah, setelah semuanya itu tersedia, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama bernama Adam, dia laki-laki, dan kemudian Hawa, seorang perempuan. Adam diciptakan Tuhan dari debu tanah, dan Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam. Nah, ada perbedaan di sini anak-anak, bahwa manusia diciptakan Tuhan bukan dengan berbicara, tetapi dengan tangan Tuhan sendiri, ya, yang diciptakan seturut dan segambar dengan Tuhan. Nah, kita melihat betapa hebatnya Tuhan ya, Tuhan pencipta. Berarti Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Jadi betapa kita harus menyembah Tuhan, harus memuji Tuhan ya nak. Kemudian apa yang Tuhan ciptakan itu teratur. Artinya semua ciptaan Tuhan itu punya tujuan dan perannya masing-masing. Contoh, matahari menerangi bumi pada siang hari. Nah, kan? Dan juga banyak lagi, matahari itu bisa membuat kita menjemur kain, ya. Bisa mau menjemur kerupuk dan lain-lain, banyak sekali. Sinar matahari itu bermanfaat bagi manusia, menghasilkan vitamin D ya bagi tubuh manusia. Kemudian hewan. Nah, hewan-hewan tertentu menjadi bahan makanan bagi manusia. Kemudian hewan-hewan tertentu juga menjadi alat transportasi, misalnya kuda, kemudian gajah, dan lain-lain ya. Kemudian ada juga hewan-hewan tertentu yang membantu manusia bekerja, ya seperti kuda tadi ya, kemudian gajah, dan lain-lain. Demikian juga dengan tumbuhan. Tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, oksigen sangat diperlukan oleh semua manusia, oleh hewan, dan juga tumbuhan. Nah, itu. Nah, selanjutnya Tuhan pencipta menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Nah, dulu kan tidak ada apa-apa kan? Lalu Tuhan yang menciptakan. Akhirnya ya semuanya milik Tuhan. Tidak bisa kita mengklaim bahwa itu milik kita. Ya. Sehingga tindakan yang benar dan tepat atas segala sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kita, bahwa kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Selanjutnya, Tuhan menciptakan dengan sangat baik ya,
Sangat baik maksudnya segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Semuanya indah. Semuanya itu sungguh sangat baik. Tumbuh-tumbuhan yang ada sungguh sangat baik. Manusia yang diciptakan juga sungguh sangat baik. Hewan-hewan juga sungguh sangat baik. Alam semesta ini sungguh sangat baik. Jadi mereka diciptakan dengan teratur, dengan tidak ada yang keliru. Contohnya ya, iklim dan musim. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Sedangkan musim artinya waktu tertentu yang berkaitan dengan keadaan iklim. Nah, tiap negara punya punya musim yang berbeda-beda. Ya. Iklimnya berbeda, musimnya berbeda. Indonesia punya 2 musim, penghujan dan kemarau. Nah, semua terjadi dalam kemahakuasaan Tuhan. Kalau di negara Eropa mereka punya 4 musim ya. Ada musim salju, ada musim semi, ada musim panas, ada musim tadi sudah ya, musim kemarau, musim panas, semi, hujan, musim salju, musim dingin sama ya, musim semi. Nah, Alkitab mencatat bahwa Yeremia pasal 5 ayat 24 menyatakan, baiklah kita takut akan Tuhan, Allah kita yang memberi hujan pada waktunya. Hujan pada awal musim dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Artinya anak-anak, segala musim ini baik. Apakah musim penghujan itu, apakah musim kemarau, semuanya baik. Ada beberapa orang yang tidak senang musim penghujan karena mungkin pekerjaannya menjadi terkendala. Dia tidak bisa bekerja pada musim hujan, ya, agak terganggu. Misalnya yang berjualan es, maka karena sudah dingin orang tidak mungkin kurang ingin minum es begitu ya. Dia terganggu lalu dia mengeluh. Lalu dia berpikir bahwa kenapa hujan turun, kenapa hujan, coba musim kemarau saja. Tidak demikian anak-anak ya. Nah, ada juga orang yang mengeluh kalau hanya musim kemarau atau musim panas itu. Udara menjadi panas sekali, menjadi cepat lelah dan kepanasan. Nah, itu ada orang-orang yang mengeluh. Dan ada juga orang yang khawatir. Kalau hujan terus dia khawatir, dia berpikir nanti gagal panen. Misalnya petani bisa tumbuhannya bisa busuk ya kalau ditanam, lalu hujan terus akhirnya banjir dan tumbuhannya tergenang air mengakibatkan banjir dan tumbuh-tumbuhan menjadi mati. Demikian juga kalau kemarau terlalu panjang. Kemarau yang berkepanjangan juga menyebabkan tumbuhan juga mati ya. Kalau tumbuhan sudah pada mati, maka hewan-hewan juga tidak ada bahan makanan. Nah, tetapi Tuhan berjanji anak-anak ya, bahwa semuanya baik, semuanya diatur Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa akan ada tetap waktunya. Jadi akan datang bergantian begitu anak-anak ya. Nah, kondisi pada musim penghujan dan kemarau. Pada musim penghujan udara menjadi sejuk, senang ya. Nah, pohon bertumbuh dengan baik. Kalau kita menanam, maka petani akan menanam pada musim hujan. Karena dia akan tumbuh dengan subur. Lalu hewan-hewan juga berkembang biak. Contohnya katak ini ya. Dia akan menetas, bertelur, lalu menetas dan menjadi katak. Nah, pada musim kemarau ada untungnya juga, sangat bermanfaat. Petani garam dapat menjemur air laut ya. Kalau hujan kan tidak bisa. Kemudian tumbuhan berfotosintesis, artinya tumbuh-tumbuhan itu memasak makanan
bagi dirinya sehingga bisa tumbuh subur. Musim kemarau juga sangat bermanfaat bagi pembentukan awan ya, untuk membentuk hujan. Lihat betapa bermanfaatnya musim-musim yang kita miliki. Jadi, bagaimana tindakan yang benar terhadap musim-musim tersebut? Nah, Tuhan menjelaskan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, kita membacanya bersama-sama anak-anak. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Tuhan menginginkan kita senantiasa bersyukur. Apakah itu datang musim hujan, apakah itu datang musim kemarau, bersyukur saja. Mengapa? Karena pada musim-musim itu pun, mau musim hujan kah, mau musim kemarau kah, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Itulah alasannya kita harus tetap bersyukur dan tindakan yang tepat terhadap musim-musim yang ada. Kesimpulannya anak-anak, Tuhan Maha Kuasa, selayaknya dipuji dan dimuliakan. Juga Tuhan berdaulat atas alam ciptaannya. Kita tidak perlu terlalu pintar mengatur-ngatur Tuhan ya. Kemudian yang ketiga, semua ciptaan Tuhan diciptakan untuk tujuannya masing-masing, termasuk manusia. Ya, diberi tujuan untuk memelihara alam semesta ini. Kemudian kita harus wajib hidup memuji Tuhan dalam segala musim. Baik anak-anak, itu saja pelajaran kita. Tugas belajarnya kalian kerjakan dengan semangat. Jangan ditunda-tunda. Dan untuk menguji pemahaman kalian bisa mendengar dan menyimakkan video ini berulang-ulang. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab, dan melakukannya. Sampai jumpa.